Advokasi kesehatan oleh perempuan adalah upaya yang dilakukan oleh perempuan, baik secara individu maupun melalui kelompok organisasi, untuk memperjuangkan hak, akses, dan kualitas layanan kesehatan yang lebih adil, aman, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Termasuk menuntut layanan kesehatan yang aman dan berkualitas, melawan diskriminasi gender dalam pelayanan, memperjuangkan hak reproduksi dan hak atas tubuh. Mengapa advokasi itu penting? Karena perempuan sering menghadapi ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan, akses terbatas, bias medis, kurangnya privasi, dan diskriminasi. Isu kesehatan perempuan unik, seperti kehamilan, KB, menstruasi, menopause, dan kekerasan berbasis gender. Kebijakan kesehatan sering dibuat tanpa melibatkan perempuan, sehingga kebutuhan spesifik sering terabaikan. Adapun tujuan utama advokasi yaitu memastikan hak kesehatan reproduksi dan seksual terpenuhi, meningkatkan kualitas dan keselamatan maternal, menjamin perempuan mendapat informasi lengkap dan persetujuan tindakan, informed consent, menghilangkan diskriminasi gender dalam layanan kesehatan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan kesehatan di keluarga dan komunitas. Adapun bentuk-bentuk advokasi yaitu 1. Advokasi individu. Perempuan memperjuangkan hak kesehatannya sendiri. Bentuk: meminta informasi medis lengkap sebelum tindakan, menolak tindakan tanpa persetujuan, informed consent, meminta rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap, melaporkan pelayanan diskriminatif atau kasar, menuntut privasi saat pemeriksaan. Misalkan, seorang ibu hamil meminta penjelasan lengkap sebelum dilakukan induksi. 2. Advokasi komunitas. Dilakukan secara kelompok oleh perempuan di masyarakat. Bentuk: edukasi kesehatan reproduksi dan KB antar ibu atau remaja. Kelompok pendukung, support group, ibu hamil, ibu menyusui, atau korban KDRT. Kampanye publik kesehatan perempuan. Gerakan mendorong fasilitas kesehatan ramah perempuan. Misalkan, PKK atau kelompok ibu membuat kelas edukasi gizi ibu hamil. 3. Advokasi kebijakan, policy advocacy. Perempuan memperjuangkan perubahan kebijakan publik. Bentuk: mendesak pemerintah memperbaiki regulasi kesehatan reproduksi, mengkampanyekan cuti melahirkan yang lebih panjang dan layak, mengawal anggaran pemerintah untuk program maternal dan KB. Contohnya, aktivis menuntut peningkatan cuti melahirkan minimal 6 bulan. 4. Advokasi struktural/kelembagaan. Perempuan mendorong perubahan dalam sistem fasilitas atau organisasi. Bentuk: mengusulkan sop layanan yang lebih ramah perempuan, melibatkan perempuan dalam forum musyawarah kesehatan desa, mengawal transparansi biaya layanan. Contohnya, bidan desa bersama kader perempuan mengusulkan sop privasi dalam pemeriksaan antenatal care. 5. Advokasi melalui media. Menggunakan media untuk menyuarakan isu kesehatan perempuan. Bentuk: kampanye digital untuk edukasi kesehatan reproduksi, mengangkat kasus diskriminasi di media agar mendapat perhatian publik. Contohnya, video edukasi menstruasi sehat oleh komunitas mahasiswa. 6. Advokasi berbasis hak, rights-based advocacy. Perempuan menegaskan hak sebagai pasien dan warga negara. Bentuk: menggunakan mekanisme hukum untuk melindungi hak, mengadvokasi layanan yang tidak memihak gender. Contohnya, menuntut fasilitas kesehatan karena melakukan tindakan tanpa informed consent. 7. Advokasi berbasis pemberdayaan ekonomi. Karena ketidaksetaraan ekonomi mempengaruhi akses kesehatan. Bentuk: program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kemampuan perempuan mengakses layanan. Contohnya, kelompok perempuan membuat usaha kecil untuk membiayai pemeriksaan kehamilan. Adapun peran tenaga kesehatan dalam advokasi perempuan yaitu memberikan layanan tanpa bias gender, menjamin privasi dan informed consent, mendorong perempuan berani bersuara, melaporkan diskriminasi atau kekerasan, menjadi pendamping dalam kasus pelanggaran hak pasien.